Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan pembelajaran dengan dua opsi, yakni boleh belajar tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara online. Lantas bagaimana kesiapan perguruan tinggi seperti Universitas Sumatera Utara dalam menerapkan kuliah tatap muka terbatas? Berikut liputannya. Sudah setahun lebih, perguruan tinggi di Indonesia menjalankan skema pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara online. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penularan virus COVID-19. Salah satu perguruan tinggi yang menjalankan PJJ adalah Universitas Sumatera Utara. Kami mencoba mencari tahu bagaimana pendapat mahasiswa dan dosen di sana mengenai PJJ yang telah mereka jalani selama ini. Kita tidak bisa melihat keseriusan mahasiswa karena terkadang mahasiswa menggunakan foto profil saja gitu ya. Apa ya, kurang menarik gitu bagi saya pribadi. Jadi bosen, nggak ketemu teman, juga ilmunya kurang terserap dengan baik gitu sih. Kalau dari plusnya mungkin kita bisa melakukan aktivitas selain kuliah online, kita bisa istilahnya melakukan aktivitas kayak kerja dan lain sebagainya gitu. Menyikapi kekurangan dari PJJ, seluruh perguruan tinggi saat ini mulai mempersiapkan skema terbaik untuk melaksanakan kuliah tatap muka terbatas. Hal ini dilakukan berkat dorongan pemerintah khususnya setelah terbit Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri belum lama ini. USU sendiri sedang menyusun metode perkuliahan dengan memakai buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai pedoman pengembangan kurikulum selanjutnya yang menggunakan metode kolaborasi online dan offline atau yang disebut juga dengan metode hybrid. Lantas, bagaimana tanggapan mahasiswa dan dosen USU mengenai rencana kuliah tatap muka terbatas? Kita kembali melakukan kuliah secara offline, tatap muka, kita bisa langsung berinteraksi ya, langsung pada ruang dan tempat yang sama dengan mahasiswa. Saya pikir itu akan kembali menyenangkan juga bagi saya gitu. Mudah-mudahan sih dapat menjadi menjadi terobosan yang baik buat perkuliahan karena ilmunya dapat diberikan. Dengan adanya blended ini mungkin bisa para tenaga pendidik dan civitas akademika lainnya itu bisa lebih istilahnya beradaptasi lah dengan perkembangan teknologi yang ada. Dalam menyambut skema kuliah tatap muka terbatas yang rencananya akan diaplikasikan pada bulan Agustus mendatang, USU telah melakukan vaksinasi massal terhadap ribuan dosen. Sebagai bagian dari tenaga pendidik, dosen juga termasuk golongan prioritas penerima vaksin untuk mencapai target 70% herd immunity atau kekebalan kelompok di tanah air. Tidak hanya melakukan vaksinasi terhadap dosen, USU juga tengah melakukan sejumlah persiapan dalam menyambut kuliah tatap muka terbatas. Jadi kapasitas kelas akan kita buat cuma 50% dari yang ada. Lalu kemudian kita tetap membuat protokol kesehatan, ada infrastruktur yang kita sediakan misalnya seperti tempat mencuci tangan, penyediaan masker, serta tanda-tanda cross-cutting untuk menjaga jarak. Muhammad Husni merupakan salah satu dosen yang mengikuti vaksinasi massal di Gedung Pancasila USU. Kali ini, ia mengikuti jadwal vaksinasi massal dosis kedua. Dosen Fakultas Hukum USU ini menyambut baik skema kuliah tatap muka terbatas yang akan diterapkan di USU. Ia sangat merindukan kuliah tatap muka, walaupun nantinya akan diselenggarakan secara terbatas. Baginya, keberadaan PJJ tidak bisa menggantikan peran kuliah tatap muka secara keseluruhan. Saya kepengen karena saya termasuk dosen yang kalau mengajar itu adalah yang bertatap muka. Jadi transfer knowledge yang saya lakukan itu selalu dengan berdiri, berjalan, bertatap muka. Sehingga saya sangat merindukan kuliah model tatap muka, meskipun secara terbatas.
yang tidak bisa digantikan yaitu kuliah yang menyangkut hal-hal yang bersifat interaksi sosial, interaksi secara emosional, membangun nilai-nilai. Itu tidak bisa digantikan dengan menggunakan kuliah daring. Penerapan metode kuliah tatap muka terbatas di perguruan tinggi dengan sejumlah protokol kesehatan yang ketat ini diharapkan dapat menambal kekurangan pada PJJ di tengah pandemi. Selain dapat digunakan sebagai cairan pembersih keperluan rumah tangga, ekoenzim juga memiliki manfaat bagi lingkungan sekitar seperti sungai. Aksi penuangan larutan ekoenzim ke sungai-sungai kini marak dilakukan oleh komunitas ekoenzim di Nusantara. Lalu apa saja kebaikan ekoenzim untuk alam? Berikut liputan selengkapnya. Ekoenzim menurut saya adalah satu karunia, ya kan? Pengerjaannya begitu simpel, manfaatnya begitu besar. Jadi sebaiknya ekoenzim ini kita sebarluaskan manfaatnya untuk alam dan untuk kita sendiri. Cairan sejuta manfaat, inilah ekoenzim. Bukan tanpa sebab larutan berwarna kuning kecoklatan ini dijuluki demikian. Ekoenzim tidak hanya dipakai sebagai pembersih lantai dan keperluan sehari-hari lainnya. Larutan hasil fermentasi sampah organik ini juga digunakan untuk membersihkan sungai dari limbah rumah tangga dan industri. Menurut Dr. Joan On, dokter yang meneliti manfaat ekoenzim dipercaya mampu mengurai limbah yang berdampak buruk bagi ekosistem sungai. Cairan serbaguna ini dapat mengubah karbon dioksida menjadi karbonat yang bermanfaat bagi tanaman dan kehidupan di air. Natural dan bebas dari zat kimia, ekoenzim mudah terurai sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan. Yang pasti sungai adalah area penampungan limbah pada kegiatan kehidupan manusia. Jadi di dasar sungai itu banyak gas-gas beracun, jadi ekosistem sungai itu tidak berjalan dengan semestinya. Dengan ekoenzim bisa menguraikan gas-gas beracun, contohnya seperti amonia, H2S, nitrat, nitrit, menjadi bahan pupuk nitrogen dan hidrogen. Jadi semuanya bisa terpakai untuk makhluk hidup, ekosistem berjalan dengan baik. Salah satu komunitas yang menunjukkan kepedulian pada lingkungan lewat ekoenzim adalah komunitas ekoenzim Medan Binjai Deli Serdang atau Mebidang. Beberapa waktu lalu, komunitas yang terdiri dari 105 anggota ini menuangkan 150 liter ekoenzim ke Sungai Bekala yang ada di Simalingkar, Medan Tuntungan. Kita tetap artinya mengajak masyarakat supaya mereka mau ikut dengan kita dengan maksud tujuan kita menyelamatkan bumi ini. Karena dengan apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini adalah ini untuk hari depan buat anak cucu kita juga, supaya mereka juga bisa mengerti dengan apa yang kita perbuat. Kalaupun masyarakat yang ada di sekitar ini mau belajar dengan kita, mari silakan. Kami welcome untuk mengajari mereka, baik secara langsung, daring, dan praktek langsung. Selain itu, ekoenzim juga dapat dipakai untuk membersihkan udara dari polusi serta menyuburkan tanah. Ekoenzim dapat dipakai dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Dari limbah organik sayur dan buah, ekoenzim menjadi salah satu solusi alami untuk mengatasi masalah lingkungan. Kebetulan Mebidang menarik saya ke sana sebagai mentor, dan grup Mebidang adalah grup yang paling aktif dan sangat sukses. Saya katakan sukses begini, apa yang kita terapkan, apa yang kita ajarkan semuanya sudah dilaksanakan. Dari cara sampai trik anti gagal fermentasi ekoenzim sudah dilaksanakan. Dan sekarang untuk tahap akhirnya adalah sosialisasi ya, dan aplikasi. Pada pagi ini kita kan sudah aplikasi ke sungai ya, penyemprotan udara. Ya, ini adalah salah satu bentuk akhir
dari terbentuknya suatu grup. Setiap orang dapat bersumbangsi untuk melestarikan lingkungan dengan ekoenzim. Cara membuatnya pun tidak rumit. Cukup campurkan 10 liter air, 3 kg sampah organik sayur buah, serta 1 kg gula merah. Selama 3 bulan fermentasi larutan dilakukan hingga akhirnya ekoenzim siap untuk dipakai. Kawasan ekosistem Leuser memiliki peranan yang sangat vital, tidak hanya bagi keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya, tapi juga bagi manusia yang hidup di sekitarnya. Pola pemanfaatan kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia kerap mengancam kelestariannya. Di Gayo Luwes, kita bisa melihat bagaimana seharusnya pola pemanfaatan hutan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Gayo Luwes merupakan Kabupaten Seribu Bukit, berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan. Gayo Luwes dikelilingi oleh hutan terluas di Asia Tenggara, yaitu kawasan ekosistem Leuser. Kawasan seluas 2,6 juta hektar ini merupakan mega biodiversity yang menjadi habitat bagi satwa kunci harimau, gajah, badak, dan orangutan Sumatera. Kawasan ini juga merupakan penyedia sumber air bagi 4 juta masyarakat yang tinggal di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dan menyangga kehidupan masyarakat di 9 kabupaten. Dari luas wilayah sekitar 5.700 km persegi, hampir 80%-nya merupakan kawasan lindung yang berarti terlarang bagi aktivitas pembangunan. Berdasarkan data dari Forest Watch Indonesia, dalam periode 2009 sampai 2013, lebih dari 1.400 hektar hutan di Gayo Luwes hilang akibat perambahan dan konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi ini semakin diperparah dengan terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pola pertanian yang berkelanjutan. Ini merupakan persoalan yang cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, sebuah lembaga konservasi lingkungan yaitu Yayasan Orangutan Sumatera Lestari, Orangutan Information Center atau YOSLOIC, melakukan sejumlah program penyelamatan ekosistem Leuser. Salah satunya adalah merestorasi kawasan yang terdegradasi di Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun. Untuk awal kita masuk kemari, kita juga ketemu sama kepala desa dan beberapa perangkat masyarakat. Nah, mereka memang sengaja nunjukkan kemari, karena alasannya mereka kenapa ini mau ditanami kembali, karena setelah adanya penebangan, mereka merasakan dampaknya sendiri. Pertama, mereka di sini tuh debit airnya menurun, jadi persawahan mereka banyak yang kering. Nah, mereka berharap dengan adanya restorasi di sini bisa mengembalikan hutan lagi dan bisa menaikkan lagi debit air untuk mereka gitu. Untuk itu, OIC melakukan kegiatan restorasi yang bersifat holistik atau secara menyeluruh, yaitu dengan melibatkan peran masyarakat. Pelibatan masyarakat dimulai dari proses pencarian bibit ke dalam hutan. Inilah aktivitas pertanian nilam yang bersama sereh merupakan tanaman minyak atsiri atau esensial yang saat ini menjadi primadona di Gayo Luwes. Karena nilam merupakan tanaman yang boros unsur hara sehingga menghilangkan kesuburan tanah. Akibatnya ada sekitar 50 hektar areal hutan lindung sempat beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Kini sudah 28 kepala keluarga yang telah berkebun di luar kawasan. Desa Rerebe sudah memiliki pembangkit listrik tenaga air sejak tahun 1999. Namun baru tahun 2013, masyarakat memiliki mesin penyulingan listrik bertenaga air yang mereka dapatkan dari hibah sebuah lembaga konservasi. Sebelumnya, mereka menebang pohon untuk bahan bakar penyulingan nilam dan serai wangi. Dengan teknologi penyulingan listrik PLTMH ini, dampak lingkungan secara signifikan menurun. Selain ramah lingkungan, juga lebih hemat biaya. Gayo Permaculture Center merupakan pola pertanian yang berorientasi pada keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Pada lahan seluas 10 hektar yang berada di Desa Rema, Kecamatan Kuta Panjang, OIC mengedukasi masyarakat bagaimana mengembangkan pertanian organik sekaligus mengembangkan tanaman nilam dan serai secara bersamaan. Nah, kemudian istilahnya kita buka lahan ini, kemudian kita mempromosikan terhadap masyarakat apabila nanti tah Sriwangi juga nilam tidak berpotensi atau tidak bernilai ekonomis lagi, maka kita akan beralih. Itulah dengan cara yang seperti ini, mengembalikan unsur hara tanah. Mungkin memerlukan memang waktu sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Inti dari permakultur adalah menanamkan kepedulian kepada masyarakat terhadap kelestarian bumi. Untuk itu, program ini menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat bagaimana seharusnya mengelola dan memanfaatkan lahan tanpa merusak lingkungan. Di Pematang Johar, Deli Serdang, ada sekelompok masyarakat yang mulai bergerak mengelola sampahnya menjadi benda yang memiliki nilai ekonomis dengan mendirikan bank sampah bernama Sukamulya. Bank sampah ini pun memberikan manfaat tidak saja bagi masyarakatnya, tentunya bagi alam. Rekan kami Dinal Apriansyah akan mengulasnya dalam segmen Sekitar Kita. Pemirsa, banyak cara untuk mengelola sampah, seperti memilah sampah organik dan anorganik, daur ulang, membuat kompos, dan pengelolaan bank sampah. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat proses pengelolaan bank sampah Sukamulya yang ada di Pematang Johar, Deli Serdang. Ingin tahu seperti apa? Mari ikuti saya. Bertambahnya jumlah populasi manusia di dunia, maka jumlah produksi sampah pun cenderung terus bertambah. Sampah-sampah yang belum bisa diolah karena keterbatasan alat dan kompetensi, tentunya akan menambah timbunan sampah di tempat pembuangan akhir. Hal inilah yang sudah terjadi di Indonesia. Data nasional tahun 2018 menunjukkan bahwa 62% sampah di negeri ini dihasilkan dari sampah domestik atau sampah dari aktivitas rumah tangga. Merujuk pada data statistik lingkungan hidup Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, sejauh ini hanya 1,2% rumah tangga yang mendaur ulang sampahnya. Melihat kondisi tersebut, sekelompok masyarakat asal Dusun 15 Desa Pematang Johar, Kecamatan Percut Setuan, mendirikan sebuah bank sampah bernama Bank Sampah Sukamulya. Bank sampah ini merupakan implementasi dari upaya menjalankan prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Di bank sampah inilah mereka mulai mengenalkan dan mengajak masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap sampah rumah tangga yang dihasilkan. Latar belakangnya karena banyaknya sampah yang berserakan di pinggiran jalan, di aliran sungai, di sekitaran sepanjang jalan mau ke kampung kita. Itu yang membuat saya berpikir ini harus ada solusinya, dan solusinya bukan hanya perintah ataupun reklame ataupun ingatan di sepanjang jalan tentang tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai, tapi ada solusinya. Setelah dilarang tidak membuang sampah, kemana sampah-sampah ini? Jadi latar belakang mendirikan sampah adalah untuk biar masyarakat yang selama ini membuang sampah ke pinggir jalan, membuang sampahnya sungai, dia bisa pilih dari rumah, sampah yang punya ekonomis, dia bisa menghasilkan uang, dia jual, dia tabungkan di bank sampah ini. Bank Sampah Sukamulya beroperasi setiap hari. Di sini, para nasabah dapat mengantarkan langsung sampahnya. Sampah yang dibawa biasanya sampah anorganik yang sudah dipilah, lalu ditimbang dan dicatat jumlahnya. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan. Kemudian bagi hasil penjualan sampah antara nasabah dan pelaksana.
Bank Sampah Sukamulya ini berdiri sejak Desember 2020. Kehadirannya disambut baik oleh warga Desa Pematang Johar, khususnya warga Dusun 15. Dengan adanya bank sampah ini, warga merasakan banyak manfaat dan menjadi lebih bijak dalam mengelola sampah rumah tangga. Salah satunya Rina Fajarwati, seorang ibu rumah tangga yang sudah bergabung menjadi nasabah sejak awal berdirinya bank sampah ini. Ia rajin menyetor sampah sehingga tidak lagi memiliki barang-barang ataupun sampah yang bertumpuk di rumahnya. Tanggapan saya, sebenarnya ada bank sampah ini sangat menguntungkan. Selain tempat kita bisa bersih dari sampah, juga menambah nilai ekonomis terutama bagi ibu-ibu. Walaupun sedikit, tapi kalau kita kumpulkan lama-lama kan menjadi bukit uang itu ya. Misalnya seperti sampah-sampah yang di rumah yang bekas minuman botol, minuman cup, itu kita kumpulkan. Yang tadinya nggak bermanfaat kita buang-buang gitu aja. Sekarang kita kumpulkan, seminggu atau 2 minggu kita jual, nambahlah sedikit-sedikit. Itulah bisa manfaat bagi kita. Gitu. Selain melakukan kegiatan transaksi sampah, Bank Sampah Sukamulya juga membuat pupuk organik cair dari sampah organik. Hal ini dilakukan agar sampah-sampah organik dari rumah tangga lebih bermanfaat lagi. Tidak hanya itu, Bank Sampah Sukamulya juga mengenalkan seni meminimalisir sampah plastik atau yang lebih dikenal dengan EcoBrick kepada warga. Mereka juga menerima penjualan EcoBrick yang telah dibuat oleh warga. Biasanya, satu botol EcoBrick berukuran 600 ml dihargai Rp1.000. Dan untuk botol EcoBrick berukuran 1.500 ml seharga Rp2.000. Nah pemirsa, EcoBrick yang udah kita buat ini nantinya bisa dibuat menjadi kursi, bangku, hiasan taman, dan juga gapura. Langkah kecil yang kita lakukan untuk mengelola sampah akan sangat membantu permasalahan timbunan sampah di Indonesia. Oleh karenanya, dengan mengolah sampah rumah tangga, kita bisa menjadi pahlawan lingkungan untuk mengatasi permasalahan sampah. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.